Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman Islam, juga yang kalah pentingnya sampai detik ini, yaitu nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat sehatnya lah kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, bahkan hingga di penghujung hari-hari terakhir. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita ikhtiarkan dalam menjalankan ibadah puasa hari ini dan seterusnya senantiasa diberikan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan series Ramadan yang bertemakan daripada kisah peristiwa puncaknya Nabi Muhammad SAW yang berjudul Fathu Mekah. Pembebasan kota Mekah merupakan revolusi moral sekaligus keadilan. Setelah perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kaum Quraisy, Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan 10.000 pasukan untuk bergerak membebaskan kota kelahirannya, yaitu kota Mekah. Pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan penuh gagah dan tanpa ada perlawanan yang berarti. Mereka kaum Quraisy yang dulu seringkali menyiksa, mengusir, bahkan merampas harta kekayaan daripada kaum muslimin, kini mereka berkumpul di depan Ka'bah dengan wajah yang tertunduk lesu, kemudian juga pasrah menunggu hukuman dari Rasulullah beserta pasukannya. Di momen puncak inilah Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang mulia, yang agung. Beliau bertanya kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang aku lakukan kepada kalian hari ini?" Mereka yang tahu kemudian menjawab, "Tentu yang baik-baik ya Rasulullah, sebab engkau adalah yang mulia dan putra dari seorang yang mulia." Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan kalimat yang menggetarkan sejarah. Beliau bersabda, "Pada hari ini tidak ada cercaan, tidak ada siksaan terhadap kalian. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas." Dampak dari peristiwa puncak Fathu Mekah yang barangkali bisa mengubah perspektif dunia ini adalah yang pertama, standar baru dalam kemenangan. Di zaman peperangan, di mana setiap yang menang pasti akan selalu membantai dan menindas yang kalah. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan yang sebaliknya, memperkenalkan standar moral yang baru, bagaimana beliau dengan pasukan yang menang tanpa dendam. Kemudian yang kedua, penghancuran berhala, bukan manusia. Beliau Nabi Muhammad beserta para pasukan yang ketika itu menghancurkan kurang lebih 360 berhala di sekeliling Ka'bah, yang kemudian mengembalikan menjadikan pusat tauhid tanpa menghancurkan satupun atau membunuh satupun manusia. Kemudian yang ketiga, kemenangan hati. Fathu Mekah adalah penaklukan fisik, tapi yang juga yang gak kalah penting adalah penaklukan hati. Bagaimana tidak bahwa peristiwa inilah yang membuat banyak masyarakat seluruh jazirah ketika itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Kemudian peristiwa ini pun terekam dalam Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Yang artinya, telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kemudian kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Barangkali hikmah yang bisa kita ambil daripada peristiwa penting ini adalah bagaimana kita bisa memiliki ketabahan, kesabaran kepada siapapun yang barangkali telah berbuat zalim kepada kita, untuk tetap tidak mengutamakan atau memproteskan perilaku dendam, untuk tetap memanusiakan manusia, untuk tetap mengajak siapapun kepada kebaikan tanpa ada paksaan. Karena Allah berfirman, "La ikraha fiddin." Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam atau dalam menganut agama Islam. Jadi siapapun yang barangkali dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, niscaya akan memasuki dan menjadikan pribadi takwa yang lebih baik tanpa sedikit pun ada paksaan.
Barangkali itu yang hanya bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita masih menyisakan satu peristiwa puncak lagi, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan selama beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.